dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media. Ini tanpa kita rencanakan pada hari ini malah bisa ketemu dengan teman-teman semua. Kita pada hari ini kedatangan Prof. Sufmi Dasko Ahmad yang dan juga Pak Rosan BPI Danantara dan juga Pak Doni Oskaria dan juga kita didampingi oleh Direktur Bursa. Pada hari ini hadir ke Bursa menyikapi perkembangan terkini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Prof. Dasko beserta Pak Rosan dan juga jajaran Danantara semua. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus hawkish ya. Dan juga ini juga sentimen dari domestik pasca keputusan rebalancing dari MSCI yang teman-teman kemarin juga perhatikan yang dilakukan MSCI di 12 Mei di waktu Amerika yaitu 13 Mei waktu sini dan juga kemudian juga terus terjadi ketika kemarin dibuka kembali bursa setelah libur beberapa hari. Namun kalau kita lihat bahwa pelemahannya itu masih moderat yaitu di 1,98% pada hari pertama pengumuman MSCI dan juga kemarin di 1,85 di 18 Mei setelah libur panjang. Dinamika ini menunjukkan penyesuaian yang lebih berbasis fundamental. Jadi selalu seperti kami sampaikan, kami menyampaikan bahwa ini adalah konsekuensi logis dari berbagai transformasi di pasar modal yang kita lakukan. Jadi kita melihat pergerakan indeks kita sudah lebih secara fundamental dan juga sekarang IHSG pergerakannya juga relatif sejalan dengan indeks MSCI, acuan MSCI maupun subindeks utama seperti LQ45 dan juga IDX30 dan juga IDX80. Ini mencerminkan price discovery yang lebih fundamental tadi seperti saya sampaikan, di mana pergerakan saham lebih ditopang oleh aspek fundamental dibandingkan oleh sentimen semata. Ya, jadi ini sangat menurut kami juga sangat baik perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Dan juga kami bisa sampaikan ini ada berita bagusnya juga bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%. Sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah. Juga berita baiknya adalah bahwa walaupun ada dinamika seperti saat ini, kita melihat bahwa perspektif investor ya ini juga meningkat ya dalam hal confidence untuk masuk ke market, ditandai dengan peningkatan 7 juta investor retail baru di pasar modal kita, sehingga dari year to date penambahannya sudah 7 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Jadi ini juga melihat bahwa reformasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi ukuran ya market size, tetapi juga kita kedepankan dari aspek fundamentalnya, integritas, kemudian keterbukaan dan lain-lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sufmi dan juga Prof. Sufmi Dasko dan juga Pak Rosan dan Pak Doni yang juga hadir hari ini. Kami juga nanti mohon berkenan untuk memberikan mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan kepada media yang tentunya untuk disampaikan kepada market kita, pada pelaku pasar kita, terutama untuk investor retail domestik kita. Saya undang mungkin mic-nya, silakan.
Baik, terima kasih rekan-rekan media, Bu Kiki dari OJK, Pak Rosan dari Danantara, Pak Doni, Pak Nyoman. Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita eh, meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah, dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil. Itu aja dari saya, dan terima kasih atas kerja keras dari direksi bursa maupun OJK yang beberapa hari ini telah bersusah payah kemudian menghadapi situasi yang disebabkan oleh pasar global maupun dinamika di dalam negeri. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih tadi dari penyambutan yang sangat baik dan informasi yang baik dari Ketua OJK, Ibu Kiki, dan saya juga terima kasih bersama dengan pimpinan DPR, Bapak Profesor Sumindasko Ahmad, dan juga rekan saya Pak Doni, Pak Nyoman, dan direksi yang lain. Mungkin dalam hal ini yang ingin saya sampaikan bahwa ya kalau kita lihat investasi di bursa buat kami di Danantara ini adalah investasi jangka panjang. Dan kalau kita lihat bahwa BUMN yang ada di bursa, kalau kita lihat secara satu persatu, contohnya Himbara ataupun mineral kita, itu yieldnya juga sangat baik di atas 10-11%. Dan kemudian kalau kita lihat lagi dengan, saya mesti kasih apresiasi ke OJK dan juga ke bursa dengan beberapa affirmative actionnya dalam rangka terus menyempurnakan bursa kita menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih governance, to deepen also our capital market. Dan tentunya ini adalah suatu proses, ya, suatu proses yang kami meyakini ini akan menimbulkan kepercayaan kepada bursa kita ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Nah, tentunya memang dari investor dalam maupun luar negeri, proses ini kan sudah we are heading on the right direction. Nah, bagaimana kita mencoba mengakselerasi perbaikan-perbaikan penyempurnaan yang sudah dilakukan oleh OJK dan bursa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat lagi, memang benar, baik secara fundamental maupun baik secara pricing dari saham-saham, terutama saham BUMN kita yang ada di bursa, itu akan membuat yield jangka menengah panjang yang baik, yang above 10 to 11%, gitu ya. Which is menurut kami itu sangat-sangat baik. Nah, tentunya kalau kembali lagi kita punya keyakinan bahwa inilah proses menuju kita menjadi lebih baik. Dan seperti Pak Prof. Sumindasko sampaikan, ya ini kan, dan juga Ibu Kiki, bahwa ini adalah perjalanannya positif gitu, ke depannya. Ya, tetapi memang kalau kita lihat, oh hari ini, besok, ada seminggu lagi, kan approach kita itu bukan harian, approach kita bukan bulanan, approach kita itu jangka panjang. Dan saya sangat meyakini bahwa kedepannya dalam jangka panjangnya, bahwa bursa kita ini akan terus bertumbuh
baik dari segi market kapitalisasinya, baik dari segi emitennya, dan juga baik dari investornya. Tadi di dalam tadi disampaikan bahwa total investor kita, retail kita sudah 26 juta, 27 juta. Dan ini kan adalah suatu peningkatan dibanding tahun lalu yang 20 juta. Jadi ada 6 juta. Nah, tentunya logikanya bahwa peningkatan ini terjadi kenapa? Karena investor kita yakin bahwa bursa kita ini makin baik ke depannya dan promising. Ya dong, kalau enggak, mestinya number of investor akan berturun. Kalau melihat, oh bursanya ini ke depannya nggak ada prospek misalnya. Logikanya kan seperti itu. Nah, ini yang kita juga terus bursa lakukan, OJK lakukan adalah edukasi. Edukasi kepada para investor, terutama investor di dalam negeri ini. Dan kita lihat juga pertumbuhan dari investor anak-anak muda, Gen Z juga meningkat yang signifikan. Nah, inilah yang kita harus kasih pemahaman kepada mereka bahwa investasi di pasar modal ini adalah investasi baik menengah, panjang yang bisa menghasilkan suatu return yang baik dan bisa menghasilkan pertumbuhan kita yang terus berkembang. Jadi kami dari Danantara melihat ini ya, memang di bursa pasti ada ups and down-nya. Ya, tapi kita lihat kembali lagi, pertama dari fundamental perusahaan kami ini baik, mempunyai yield yang tinggi, pricing saat yang sangat baik, apalagi misalnya kalau kita lihat perbankan dari price to book-nya is below 1%, di bawah 1, yang dimana kalau keadaan normal itu above 2, above 3%, jadi definitely there's a potential upside, jadi itulah edukasi yang kita harus berikan, harus sampaikan, sehingga pemahaman secara bursa, pasar modal, capital market ini menjadi lebih baik, menjadi komprehensif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosan. Siapa yang kemudian Pak Doni menyampaikan? Pak Nyoman. Pak Nyoman, saya minta untuk update tadi hasil laporan keuangan emiten di Q1. Silakan. Teman-teman wartawan sekalian, salam sehat buat kita semua. Ibu Ketua, terima kasih. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat dari DPR RI, teman-teman. Ini adalah bentuk dari support Prof. Dasko kepada kita. Kemudian ada dari Danantara, Big Boss-nya langsung hadir, Pak Rosan, Pak Doni hadir di sini untuk menunjukkan kepada kita support dari Danantara tentunya kepada pasar modal kita. Teman-teman sekalian, Ibu Ketua, saya menambahkan sedikit. Dari apa yang disampaikan, ada informasi terkait dengan fundamental performance dari perusahaan yang tercatat di kita. Jumlah perusahaan tercatat yang ada di kita di Bursa Efek Indonesia ada 957, hampir 85% sudah menyampaikan laporan keuangan, dan informasi yang dapat saya sampaikan adalah secara fundamental net income dan kemudian dari sisi net profit itu meningkat 21,5%. In term of tentunya dari sisi fundamental relatif menarik nih teman-teman sekalian, ya. Kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan dari sisi demand side juga menunjukkan peningkatan. Saat ini sudah ada 27 juta investor di pipeline, jumlah side potensial. Karakteristik besar itu adalah perusahaan yang kata utama. Ingin kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, dari sisi supply side masih manageable, ada 15 dan sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan besar. Kemudian dari demand side tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan ada penambahan 6,5 sampai 7 juta sampai dengan periode saat ini dengan total 27 juta investor. Terus kemudian dari sisi kualitas atau performance perusahaan tercatat kita yang ditunjukkan oleh financial performance relatif meningkat. Mungkin begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kami sekaligus ucapkan terima kasih kepada Prof. Sufmi Dasko Ahmad, Bapak Rosan Perkasa Roslani, Pak Doni Yuskaria yang telah menunjukkan perhatian, concern
terhadap pasar modal Indonesia, terutama juga adalah pemain langsung juga investor besar di pasar modal Indonesia. Dan sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman, investasi di pasar modal itu horizonnya usia panjang. Dan untuk itu fundamental ekonomi, fundamental emiten-emiten kita tadi seperti juga disampaikan sangat baik, sehingga confidence adalah satu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Bersama-sama kita memajukan pasar modal Indonesia, menjadikan investasi di pasar modal Indonesia sebagai pilihan utama masyarakat dalam berinvestasi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.